Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Guru untuk pada hari ini acara diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Israfil Anbiya wa Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita bisa berkumpul di siang hari pada hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari apapun, dalam acara melaksanakan diseminasi. Tak lupa salawat dan salam kita ajukan dan kita curahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di zaman akhir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat semua di ruang kelas pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Setiato SPD SPNPD dan Bapak Muhammad Indra Samsuri SPD sebagai penyaji untuk acara diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di SDN 2 Surabaya. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Adapun susunan acara adalah seperti berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif di SDN 2 Surabaya. Yang ketiga, penerapan konsep-konsep kunci budaya positif di SDN 2 Surabaya. Yang keempat, pengamalan dan pembelajaran. Yang kelima, refleksi dan tanya jawab. Dan yang keenam adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara telah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga dapat memperlancar acara diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di SDN 2 Surabaya. Untuk acara yang kedua, pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif di SDN Surabaya akan disampaikan oleh penyaji yaitu Bapak Indra Samsuri SPD dan dilanjutkan oleh Bapak Srianto SPD dan PD. Untuk Bapak Muhammad Indra Samsuri SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SDN 2 Surabaya. Berikut adalah profil saya. Kita akan membahas pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Lanjut. Saya Muhammad Indra Samsuri, guru SDN 2 Surabaya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Sebelum kita memasuki acara diseminasi, saya ada sedikit SBK supaya
kita bisa tambah semangat. Nanti bisa diikuti Bapak Ibu, kami mohon berdiri mengikuti gerakan yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ice breaking bersama-sama menambah keseruan kita di kampung siang hari ini. Oh ya Bapak Ibu, hebat agenda pada pagi hari ini adalah pembukaan konsep-konsep kunci budaya positif, penerapan konsep kunci budaya positif, dan terakhir adalah refleksi. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan refleksi di akhir, yaitu dengan membuat satu keyakinan kelas, yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Mohon maaf ini pintunya saya tutup supaya cahayanya lebih fokus. Bapak Ibu ya Pak, ini ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju tentang apa? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Setuju atau tidak setuju kita taruh di hati dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Antara setuju dan tidak setuju. Oh ya Bapak Ibu, sebenarnya di era sekarang ini namanya itu tidak lagi hukuman, tetapi dengan apa? Kita di sini akan belajar bersama-sama dengan restitusi. Kemudian di slide selanjutnya, topik dalam konsep-konsep budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Ada beberapa perubahan paradigma belajar kegiatan kepala tangan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta sebelah kertas kecil tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga. Coba Bapak Ibu langsung ke kepala tangan dulu, kepala tangan, sambil kita menyelami apa yang ada di slide ini, letakkan. Berarti Bapak Ibu ketika sudah mengepalkan tangan, ketika itu Ibu harus membayangkan, coba berusaha membayangkan dengan suara saya, ada seorang yang mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepala tangan Ibu Bapak semuanya. Ibu terus mengepal dan Bapak terus mengepal tangannya. Ibu Bapak untuk memberikan benda tersebut yang Bapak Ibu pegang kepada orang lain. Orang lain itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka
dan mendapat tawaran seperti itu, apa yang ibu bapak akan lakukan? Kira-kira bagaimana? Akan tetap mempertahankan ya? Walaupun ada banyak sekali godaannya. Karena apa? Di dalam slide itu tadi menerangkan bahwa apa yang ibu bapak genggam itu adalah tanggung jawab berisi suatu hal yang rahasia yang tidak dapat diungkapkan ke pihak umum. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Ada teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma belajar. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Orang lain bisa mengontrol kita, Bapak, tetapi hanya Anda sendiri yang bisa mengontrolnya. Misalkan saya ingin mengontrol Anda, tetapi di dalam diri Anda menolak, karena hanya Anda sendirilah yang sebenarnya bisa mengontrol. Kecuali ada hal-hal yang mempengaruhi Anda dari luar, sehingga Anda ikut di alurnya. Lanjut, Pak. Disiplin positif. Sebelum kita masuk ke sini, apakah makna disiplin? Nah, disiplin, apa itu disiplin? Padahal sering setiap hari kita mendengar dan kita harus tahu artinya, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebagai pemaksa bagi kita, ibaratnya seperti itu. Disiplin positif mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia merupakan yang tujuan yang mulia. Nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia, termasuk kita sebagai pendidik. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Ada juga, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berasal dari motivasi eksternal, itu dari luar. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ada beberapa hukum oleh penghargaan. Ini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke sini. Sekarang yang biasa kita dengar, biasa kita pahami, antara dihukum oleh penghargaan, padahal diberi penghargaan itu sebenarnya senang, tetapi penghargaan itu bisa menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan menghukumnya tidak secara langsung, tapi jangka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh
ranking 1, 2, dan 3. Karena apa? Di dalam hal tersebut yang kita anggap sudah biasa, tetapi mempunyai makna hukuman yang besar. Bapak Ibu pernah tahu siapa yang paling dirugikan antara ranking 1, 2, dan 3? Ranking 3 karena yang terakhir, bukan Bapak Ibu ya. Atau ranking pertama, kalau ranking pertama jelas tidak, yaitu ranking 2 Bapak Ibu. Kenapa hal demikian? Kenapa yang paling dirugikan adalah ranking yang nomor 2? Karena yang saya pelajari menurut kita belajar di CGD angkatan 10 Kabupaten Blora ini adalah ketika anak itu mendapatkan juara 2 Bapak Ibu, dia itu memiliki rasa di hatinya, seandainya tidak ada yang juara 1, pasti akulah yang menjadi juaranya yang pertama. Itulah alasan mengapa saya di kelas 5 tidak menyampaikan ranking 1, 2, atau 3. Karena di sela-sela seperti itu ada anak yang merasa terhukum hatinya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikan itu adalah rasa empati yang besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya, ini ada kolom motivasi tentang tugas, perbedaan, hukuman, dan konsekuensi. Ini sebenarnya tidak Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit bahwa kalau kosong ini hukuman atau konsekuensi, ternyata itu antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda artinya Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman. Kita lihat saja nanti di slide selanjutnya bahwa hukuman itu terjadi apabila kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Contoh, saya datang terlambat, disuruh push up. Saya push up, tapi saya tidak menyadari kesalahan saya. Yang penting push up, yang penting push up, hukuman selesai. Beda dengan konsekuensi Bapak. Ketika anak menumpahkan air, terus Bapak Ibu guru di kelas menyuruh membersihkan dengan mengelapnya sampai bersih kembali. Kemudian ada tambahan bahwa penguatan itu penting. Kenapa anak itu melakukan sesuai yang dikatakan dunia mengepel sampai bersih? Karena itulah akibat yang diperbuatnya tadi. Coba slide selanjutnya Pak. Ini ada beri ke slide sebelumnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat berkalimatkan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ada kasus anak terlambat datang ke sekolah, disuruh mencatat sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Betul Bapak Ibu, itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga. Itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up yang saya jelaskan tadi, termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman, bukan. Sampai yang terakhir, ini beda kasus ya. Lari mengelilingi lapangan, lari juga. Lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itulah yang membedakan Bapak Ibu. Itu namanya konsekuensi. Karena apa? Sesuai alurnya, sesuai tahapannya, bahwa di pelajaran PJOK misalkan anak disuruh lari, itu sesuai, tidak menyimpang. Tetapi ketika itu dirasakan di dalam kelas, itulah yang namanya hukuman. Berikut adalah
jawaban dari hukuman atau konsekuensi ya sudah Bapak Ibu jawabannya. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ada banyak sekali. Kalau hukuman adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus untuk menyadarkan dirinya. Yang kedua, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut Pak. Apa itu restitusi? Kita masuk ke pembahasan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Contoh dari dosen tahun 2004 mengatakan bahwa orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada 3. Tadi yang pertama hukuman kita sudah tahu, kedua ada konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Identitas gagal, ada identitas sukses. Berarti ada yang tidak tercapai, ada yang sudah tercapai. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Beda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Contoh peraturan yang ada di slide berikut adalah anak membenci peraturan yang paling bawah. Kemudian konsekuensi, anak menghormati peraturan. Ini di tengah-tengah levelnya. Yang terakhir, kalau penerapan restitusi benar-benar dilakukan, murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Contoh, anak kelas 5 makan di kelas, kemudian dia itu merasa tidak menghargai dirinya sendiri karena melanggar peraturan atau yang kelas, kemudian tidak menghargai gurunya yang ada di depan ketika menjelaskan. Lanjut. Disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi selalu berusaha membangun motivasi, selalu berusaha memilih opsi restitusi, menerapkan budaya positif di sekolah. Mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas? Jadi dulu itu di ruang kelas tertempel peraturan kelas. Sejak saya SD itu ada, tetapi sekarang itu beralih, bergeser, namanya menjadi keyakinan kelas. Karena apa? Mengapa kita memiliki peraturan tidak boleh makan pada saat jam pelajaran? Itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya? Lanjut dulu. Jawabannya adalah keyakinan kelas itu. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi peraturan itu ibaratnya dianggap hanya tulisan yang dulu itu. Tetapi kalau keyakinan kelas, keyakinan kelas itu dibuat sendiri-sendiri dan secara bersama-sama. Jika melanggarnya, berarti dia melanggar ucapannya sendiri. Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama sifatnya itu lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga tidak terlalu banyak. Yang keempat semua warga kelas ikut berkontribusi. Kita nanti juga akan mempraktekkan hal seperti itu.
Ini kemarin anak-anak kelas 5 membuat keyakinan kelas dengan surat pendapat bersama, mencatat masukan, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Lanjut. Kemudian kita tempel, kita tinjau kelas semuanya untuk menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Tahapannya seperti itu. Ini ada refleksi dan tidak lanjut. Ternyata refleksi dari murid-murid itu, peserta didik kelas 5 menyampaikan bahwa anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Disepakati bersama anak yang tidak masuk saat surat pendapat tidak bisa menugaskannya. Jadi untuk yang tidak masuk kemarin kita buatkan Google Form. Yang kedua, tidak lanjutnya mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya. Kemudian Google Form itu untuk mengatasi masalah jika ada anak yang tidak masuk. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelihatan Kerjadi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal seperti itu? Jadi jangan Bapak Ibu dan saya pribadi ya, kita sama-sama belajar. Jangan langsung menjudge siswa yang melakukan kesalahan itu adalah ibaratnya provokator atau tersangkanya. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus tahu hal pertama itu kita tanya dulu. Itulah yang namanya kita mulai menerapkan segitiga restitusi nanti. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada dikatakan survival, ada fun, kita bermain, ada love and belonging, power and freedom. Nah gitu. Kita simak video posisi kontrol dulu. Posisi kontrol restitusi, mari kita simak ilustrasi berikut. Saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa
habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lari kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Karen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itulah posisi kontrol ada di mana, Bapak Ibu. Ada posisi kontrol sebagai penghubung, ada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai kontrol, ada posisi kontrol sebagai manajer. Saya ketika melihat video ini merasa di tempatnya itu yang tepat di mana saya ini. Setiap hari saya menemukan peserta didik di waktu lama di kelas 5 itu. Mungkin Bapak Ibu juga menemukan hal yang serupa di kelas Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu menempatkan posisi kontrol sesuai dengan tayangan video tadi? Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya Pak, 5 posisi kontrol. Ada motivasi, yaitu guru berbuat, guru berkata, kemudian
arti maksud dari sebenarnya adalah bahwa posisi menghukum itu mengakibatkan, menjadikan anak mengulangi kesalahannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah mengakibatkan anak selalu merasa rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, imbasnya otak tidak mandiri dan masih selalu bergantung, masih ingin diingatkan terus. Kemudian pemantau ini imbasnya adalah meniti beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi tayangan video tadi Sinaren sudah menemukan bahwa kita sebagai guru bisa menilai bahwa posisi manakah yang menurut Bapak Ibu tepat yang untuk dilakukan. Posisi mana Pak Joko? Sebagai manajer, benar. Sebagai manajer, sesuai yang ada di tayangan video tadi bahwa anak akan merasa mengevaluasi dirinya dan dia tahu cara memperbaikinya supaya tidak datang terlambat lagi dengan cara menghidupkan alarm HP-nya. Kemudian misalkan tidak dengan alarm, kakaknya atau ibunya bisa mengingatkannya. Lanjut Pak. Penerapan 5 posisi kontrol selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Mencari tahu penyebab dan mencoba menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat terpenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Ibaratnya kita guru itu harus serba bisa. Tuntutannya adalah guru sebagai konseling pun juga bisa. Kita tidak hanya mengajar di dalam kelas, menyampaikan materi selesai sudah, tetapi kita juga punya kewajiban menuntun anak, menuntun ke jalan yang terbaik sesuai dengan peraturan dan keyakinan kelas sesuai koridornya. Lanjut. Nah, di sini ada segitiga institusi. Saya hanya menyampaikan secara umum saja. Nanti akan disampaikan secara gambarnya oleh Bapak Srianto. Ini adalah bentuk segitiga institusi yang kami bahas adalah yang pertama, menanyakan keyakinan. Jadi jika anak bersalah, kita sudah mempunyai keyakinan kelas seperti yang ada di kelas 5. Jadi kita tinggal menanyakan, anak-anak, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Jika dia membuang sampah sembarangan, berarti jawabnya, maaf Pak, saya melanggarnya. Itu dalam kondisi sadar. Kemudian menstabilkan identitas. Kita menanyai dulu, siapa yang membuang sampah ini? Kemudian yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu apa cara yang tepat untuk menangani anak tersebut. Lanjut Pak. Ini saya kemarin buat video contoh kasus nanti di video nanti Pak sebentar. Ada anak yang kedatangan terlambat, kemudian saya merestitusi, kemudian ada tanggapan atau refleksi dari murid yang saya restitusi. Berikut adalah video yang sudah saya buat.
Itu tadi adalah contoh saya praktekkan ya sebagai segitiga restitusi. Memang kalau awal itu saya itu gemes dengan anak. Ketika saya melihat video saya video restitusi itu saya ketawa dulu. Oh ternyata oh ya ada yang hal yang mengena juga bahwa kita tanpa sadar itu sudah menyerap ilmu. Oh ya begini ya ternyata. Memang anak itu secara real, secara polos itu tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Tetapi kita tugasnya Bapak Ibu ya itu menuntun anak. Kemudian refleksi dari diskriminasi ini nanti akan disampaikan di akhir. Kemudian yang ketiga restitusi bagiannya belum sama Pak Hendra. LK-nya tadi sudah saya siapkan. Coba buka LK-nya Pak Hendra. Di file tadi Pak. Ya, nanti dipresentasikan di depan kelas. Dimatikan saja. Baik, Bapak. Yang punya saya. Nah, oke. Lepas ya, lama juga. Nah, nah ini mau itu ngomong juga. Nah ini kasusnya bisa lihat di layar. Ini selamat bekerja Bapak yang cepat.
Baiklah, selanjutnya dari kelompok keyakinan keras yang membuat dilisankan di depan. Nanti bisa dibacakan. Mereka tahu nama-namanya. Sebelah sini kita tahu. Untuk Bu Sri, tolong disampaikan apa yang tertulis di sini. Tidak boleh datang terlambat, murid bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian kelola sampah pada tempatnya, peduli terhadap lingkungan alam, dan makan dan minum saat istirahat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Kita beri bos. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Terima kasih untuk membuat keyakinan kelas yang kita dapat di sini. Atau apa namanya, bahwa kita baiklah, selanjutnya dari kelompok keyakinan keras yang membuat dilisankan di depan. Nanti bisa dibacakan. Mereka tahu nama-namanya. Sebelah sini kita tahu. Untuk Bu Sri, tolong disampaikan apa yang tertulis di sini. Tidak boleh datang terlambat, murid bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian kelola sampah pada tempatnya, peduli terhadap lingkungan alam, dan makan dan minum saat istirahat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Kita beri bos. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Terima kasih untuk membuat keyakinan kelas yang kita dapat di sini. Atau apa namanya, bahwa kita menuliskan sendiri apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalkan menemui hal seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat dan membacanya. Apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas atau belum? Kemudian dari segitiga diskusinya didapat juga di depan. Nanti disampaikan oleh Bu Rohma. Sampaikan. Lalu Di sini saya akan menjelaskan segitiga restitusi dari permasalahan yang ada tadi, yaitu alif berkelahi dengan nafis, yang pada saat itu ada 3 tahapan segitiga restitusi yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini yang saya lakukan adalah menanyakan kepada Alif, kenapa Alif bisa berkelahi dengan nafis. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini saya
bahwa apa yang dilakukan Alif tersebut adalah suatu perbuatan yang salah, sehingga nantinya Alif akan merasa sadar dengan apa yang dilakukannya tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan di sini adalah saya menanyakan kepada Alif keyakinan apa yang sudah dilanggar. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas, di situ kan mungkin sudah dibuat keyakinannya seperti apa, dan saya sebagai guru menyuruh Alif untuk menanyakan keyakinannya. Tentang keyakinan apa yang sudah dilanggar, misalkan berkelahi di dalam kelas hal tersebut dilarang, jadi menyadarkan kepada Alif bahwa berkelahi itu tidak boleh dilakukan lagi dan harus meminta maaf. Kalau menurut saya seperti itu, terima kasih. Kita beri aplaus. Wow, keren. Wow, keren. Nah, terima kasih kepada Ibu dan Bapak kita sudah melaksanakan apa yang sudah ditugaskan oleh penyaji Bapak Suyanto, dan sudah tertuang di sini keyakinan kelas dan kasus sebagai posisi kontrol dari segitiga distribusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk materi diskriminasi budaya positif. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Asri mau menambahkan satu dua kata. Baik, saya kira semua sudah memahami seperti apa membuat keyakinan kelas dan bagaimana melaksanakan segitiga distribusi. Saya kira tidak ada perlu yang kita bahas lagi, Pak Indra. Mungkin kegiatan ini sudah cukup, tinggal eksekusi di lapangan dari Bapak Guru. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu dan Bapak Guru yang senantiasa mensukseskan apa itu diskriminasi budaya positif untuk kegiatan kami. Atas nama pribadi Muhammad Indra Samsuri, CGB Angkatan 10 Kabupaten Blora, mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah.